Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Dea Salsabila. Hai. Halo, materi kita kali ini adalah dialog. Nah, setelah berdialog kita lanjutkan dengan bermain peran. Nah, teman-teman, apa sih dialog ini? Dialog diambil dari bahasa Yunani dialogos yang artinya adalah percakapan. Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antar satu tokoh dengan tokoh yang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog adalah suatu percakapan yang ada dalam sebuah sandiwara, cerita, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari dialog ini yang pertama dilakukan minimal 2 orang atau lebih, kemudian membahas suatu topik. Dan yang ketiga, saling mengerti dan menggunakan bahasa yang sama. Nah, selanjutnya yang terakhir, saling mendengarkan. Barulah terjadi suatu percakapan yang saling mendengarkan dan mengerti apa topik yang sedang dibahas. Ada 3 alur di dalam dialog. Yang pertama, orientasi. Di dalam orientasi ini biasanya menentukan latar tempat dan waktu, dan juga memperkenalkan tokoh dan situasinya. Di dalam orientasi ini juga memperkenalkan konflik yang ada dalam cerita. Selanjutnya itu komplikasi atau pengembangan cerita. Di dalam komplikasi ini terjadi pengembangan cerita. Bisa disebutkan bahwa di dalam komplikasi ini adalah klimaks dari konflik yang telah diperkenalkan pada tahap orientasi. Selanjutnya resolusi. Resolusi ini di mana tokoh menyelesaikan konflik yang ada pada klimaks. Solusi ini menentukan akhir dari cerita. Nah, setelah membahas dialog, kita lanjutkan pada pembahasan seni peran. Apa sih seni peran ini? Seni peran atau acting adalah seni untuk berbuat seolah-olah menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sehingga sejalan dengan lakon, naskah, ataupun konsep yang ingin dibawakan. Penokohan dalam seni teater dapat dibagi menjadi beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lain yaitu protagonis. Biasanya protagonis ini selalu menjadi pemeran utama. Kemudian ada antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident, reasoner, dan utility. Unsur penting pelaku seni peran. Yang pertama, percaya diri. Seorang aktor harus percaya dan sadar akan kelebihannya tanpa menjadi sombong. Kemudian yang kedua, berwawasan dan mudah bergaul. Seorang aktor harus peka terhadap isu-isu yang aktual agar mengikuti naskah atau berbagai judul film. 3. Kerja keras. Seni melibatkan banyak orang yang memiliki kepentingan dan itu yang berbeda-beda dengan kita. Jadi, seorang pelaku seni harus siap mengikuti jadwal atau syuting yang cenderung lebih padat. Terakhir, miscasting. Jangan sampai salah memilih tokoh. Seorang aktor harus paham apa yang dilakoninya. Jangan sampai overacting ketika yang dibutuhkan adalah peran yang realistis. Selanjutnya, gaya seni peran terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya komikal. Seni peran gaya komikal berarti gaya yang syarat dengan kelucuan yang harus dihadirkan. Kemudian gaya realistik merupakan gaya yang menekankan kenaturalan dan kemiripan dengan tokoh manusia yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada gaya agung. Seni peran bergaya agung biasanya dilakukan pemeran untuk membawakan cerita atau lakon
kolosal atau kerajaan. Contoh berdialog dan memainkan peran. Yuk kita simak sama-sama videonya. Itu tadi penjelasan mengenai materi dialog dan bermain peran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan bosan-bosan ya. Dadah.